Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan proses tracking pada saat sebuah proyek itu mengalami perubahan ruang lingkup. Di sini saya sudah memiliki sebuah proyek yang sudah berjalan. Teman-teman bisa melihat nih sudah ada checklistnya ya. Artinya proyek ini sudah berjalan dan proyek ini di tengah-tengah mengalami perubahan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus set baseline dulu. Di sini saya set baseline, kemudian saya pilih baseline-nya ya. Saya pilih baseline-nya di sini. Set baseline. Kemudian kita pilih baseline awal gitu ya. Di situ saya sudah punya baseline awal ya. Jadi saya anggap saya sudah punya baseline. Kemudian selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita akan menambah task. Ya, kita akan menambah task. Taruhlah kita menambah satu task ya, pengembangan impor modul master ya. Oke. Misalnya saya memiliki itu, kemudian saya memiliki dependensinya misalnya dependensi ke 16 gitu ya. Saya akan pilih 16 di sini. Nah, teman-teman bisa lihat pekerjaannya akan dimulai kapan. Dan di sini saya akan memberikan pekerjaan tersebut ke rekan saya gitu ya. Saya tambahkan ke rekan saya di situ. Modul master ini akan kita kerjakan selama misalnya 3 hari atau estimasinya 5 hari. Kemudian kita akan pilih auto schedule ya. Teman-teman bisa melihat terjadi over allocated, artinya pengguna yang sama bekerja ya di dua pekerjaan yang berbeda. Ini harus dicegah ya. Cara paling mudah sih sebenarnya kita akan menghapus yang bagian ini gitu ya. Kemudian kita bergantung pada ke 17. Nah gitu ya. Yang 17 ini akan bergantung pada 18, maka overallocated itu akan hilang. Nah udah seperti ini yang kita lakukan, kita pilih start lagi, kemudian kita set baseline. Nah set baseline-nya di sini kita ubah. Kita ubah set baseline 1 ya. Kemudian kita klik OK. Nah gitu ya. Jadi di sini kita punya dua baseline nih. Satu baseline yang awal pada saat proposal itu diterima, yang kedua baseline 1 itu pada saat terjadi perubahan kebutuhan, yaitu impor modul master. Kalau kita masuk lagi ke mekanisme tracking di sini, mekanisme tracking, teman-teman bisa melihat impor modul master ini sudah ada ya, sudah ada tuh ya. Teman-teman juga bisa mengubah kalau misalnya ada error. Oke. Dan teman-teman bisa di sini bisa melihat actual start dan actual finish. Dan di sebelah kanan sana situ ada baseline start dan baseline finish. Teman-teman harus tahu kalau baseline start ini adalah baseline yang versi pertama berdasarkan proposal. Kalau teman-teman pengen ubah dia menjadi baseline yang berbeda gitu ya. Oke. Kita bisa tambahkan di sini baseline 1. Ya. Baseline. Nah, ini ya baseline 1 start. Nah, itu. Kalau kita tambahkan satu kolom ya, kita tambahkan baseline finish ya, maka kita bisa memprediksi sebenarnya project ini akan geser berapa lama. Teman-teman bisa lihat di sini project ini akan geser selama 5 hari. Nah gitu. Jadi dengan adanya view seperti ini ya, kita bisa tahu bahwa setelah ada penambahan satu line item terjadi pergeseran 5 hari, dan itu tentu saja akan terus berkembang berdasarkan aktualnya ya, aktualnya. Cara melihat aktual itu sehat atau tidak, teman-teman bisa mengaktifkan start variance dan finish variance. Kalau nilainya negatif, artinya ini pekerjaan berjalan duluan ya, itu bagus. Tapi pada saat nanti nilainya positif, berarti pekerjaan terlambat. Jadi kira-kira itu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita sudah membahas bagaimana melakukan tracking baseline dan juga melakukan tracking pekerjaan kita pada saat ada perubahan. Terima kasih.